Terus kemudian ini varietas yang dianjurkan oleh Kementan. Jadi Oh gitu. secara produksinya juga nanti akan apa ya, mencukupi, misalkan satu pohon itu bisa sampai 6 kilo cherry ya yang siap panen kayak gitu. Mereka biasanya butuh, dan lahannya biasanya lebih dari 10 hektar. Oh gitu. Kalau 10 hektar gitu potensi untuk ini bibitnya bisa berapa banyak Om? Sekitar 20.000. 20.000. Wah. 20.000 bibit. Halo Sobat Tani, selamat datang di channel Farmers Indonesia di konten kisah petani bersama saya Diki. Di perjalanan kali ini saya sudah berada di Kabupaten Bogor, tepatnya saya berada di Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi. Di perjalanan kali ini saya sudah berada di salah satu farm yang sangat spesial, di mana farm ini adalah farm kopi atau kebun kopi yang dimana semua prosesnya itu dari hulu sampai hilir itu lengkap ada. Mulai dari penyemaian atau pembibitan, kemudian proses pasca panen, kemudian masuk ke proses roast bean, sampai di mana proses akhir atau tahap akhir di mana proses distribusi dan penjualannya pun lengkap ada di sini. Dan saat ini saya mempunyai kesempatan akan ngobrol langsung dengan owner dari farm kopi ini, atau namanya itu Farm Agri Tepa. Jadi buat teman-teman atau sobat tani yang punya keinginan atau punya kesukaan terhadap kopi, ini harus banget nonton dan ikuti terus perjalanan saya. Saya akan bertanya mengenai asal muasalnya, kemudian tipsnya seperti apa hingga bisa menjadi sebesar ini, kemudian beliau memiliki filosofi seperti apa hingga perkebunannya bisa sepesat dan seberkembang ini. Gimana ceritanya? Yuk ikuti terus perjalanan dengan saya. Ya. Halo, siang Om. Siang, Om. Gimana Om kabarnya? Baik. Oke. Sobat Tani, saat ini saya sudah berada dengan owner dari Agri Tepa Coffee dan saya akan ngobrol langsung mengenai farmnya ini ya. Om, sebelum kita ngobrol, mungkin Om bisa perkenalin dulu Om buat teman-teman Sobat Tani yang ada di rumah. Ya, saya Muhammad Syarif Abadi dari Agri Tepa Abadi, perkebunan kopi Agri Tepa Abadi. Ya. Ini sekarang kita lagi ada di persemaian kopi di Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Oke, ini persemaian kopi ya Om ya? Iya. Kalau boleh share lagi, Om tuh kan punya bisnis yang dimana emang perkebunan kopi dimulai dari hulu ke hilir ya Om ya? Iya. Ini adalah salah satunya persemaian tadi Om ya? Boleh diceritain nggak Om, ini tuh apa sih Om? Ini kita khususkan ke persemaian kopi Arabica, varietasnya Sigara Rutang. Kami dapat biji yang bersertifikat itu dari Pangalengan Bandung. Jadi harapannya setelah nanti siap salur itu kita sudah punya sertifikat dari Balai Pengawas Pembibitan Jawa Barat gitu. Oh, berarti ini sudah ada sertifikat semuanya Om ya harusnya ya? Iya, tapi belum di labeling. Oh, Insya Allah di bulan inilah. Memang seberapa pentingnya sih Om sertifikat untuk bibit kopi ini Om? Satu, ada kepastian soal kualitas ya. Kualitas dari bibitnya, karena kebun induknya itu juga sudah disertifikasi oleh Kementerian Pertanian. Oke. Jadi asal biji benihnya itu memang kita sudah nggak bisa lain tempat ya, memang harus terverifikasi gitu. Berarti semua bibit di sini punya value tersendiri Om ya. Jadi ya, misalnya ada sobat tani mungkin yang ingin bermitra atau ingin membeli bibit di sini, sudah jelas value-nya, sudah tahu asal usulnya ya? Iya, asal usulnya sih sebetulnya. Oke. Terus saya juga dengar juga Om dari teman-teman bahwa di Agri Tepa sendiri kan nggak cuma penyemaian aja nih, ya, ada banyak proses dari hulu ke hilir. Mungkin Om boleh diceritain ada apa aja sih Om di sini tuh Om? Ini paling awal dari proses industri kopi, jadi kita ada pembenihan di sini sampai ke siap tanam ya. Terus kemudian kita ada processing
sampai ke kopi green bean ya. Itu mau natural, nanti mau semi wash atau full wash. Lalu kita juga ada roastery juga. Yang bisa siap seduh begitu. Lengkap banget ya, semuanya ada di sini ya. Om, kembali lagi ke sini nih. Sigara Rutang ini kan varietasnya ya. Ya. Om, kenapa sih Om pilih varietas ini Om? Satu memang sudah sertifikasi, jadi udah ada kebun induknya ya. Terus kemudian ini varietas yang dianjurkan oleh Kementan. Jadi gitu. Secara produksinya juga nanti akan apa ya, mencukupi, misalkan satu pohon itu bisa sampai 6 kilo cherry ya yang siap panen kayak gitu. Sehingga memang sudah standar Kementerian Pertanian. Om, ini kan sigara Rutang ya. Biar kita tahu perbedaannya sigara Rutang dengan yang lain, atau mungkin sigara Rutang dengan yang bagus. Ini kan kelihatannya bagus semua nih Om. Bisa dikasih tahu nggak Om perbedaannya apa Om? Misalnya memilih bibit ini nih Om. Mungkin boleh dipilih salah satu Om. Jadi kalau untuk siap tanam itu dari polybag ke atas itu minimal 30 cm. Terus kemudian dari daun itu ada 12 daun. Harus ada 12 atau minimal? Minimal ada 12 daun. Lalu untuk diameter batangnya pun sudah seperti ini ya. Jadi sudah sekitar 0,5 cm deh. 0,5 cm diameter batangnya itu sendiri. Iya. Oke. Terus kalau dari segi umurnya harus berapa Om yang idealnya kalau ingin pesan ini Om? Yang bagusnya yang biar optimal. Biar optimal memang di usia 9 bulan. 9 bulan. Kalau ini udah usia berapa Om? Ini dari sampai masuk ke polybag itu 7 bulan. 7 bulan. Berarti ini udah siap dibeli ya? Udah siap tanam. Jadi memang dari yang standar ini ya. Jadi begitu masuk lahan dia akan cepat pertumbuhannya. Oke. Tidak di 1 tahun ke atas itu malah udah terlalu tua di polybag. Dampaknya apa tuh Om kalau misalnya kita tanam yang misalnya terlalu muda atau terlalu tua, itu kekurangannya apa Om? Kalau terlalu muda nanti dia akan kalah dengan situasi lahan yang di kebun kayak gitu. Mungkin sama gulmanya kayak environmentnya nggak bagus gitu, dia kurang cukup daya kuat tahannya, ya. Daya tahannya. Gitu. Kalau terlalu tua juga nanti pertumbuhannya terhambatnya karena apa ya? Karena kan ada fase tumbuh dia itu agak lama deh nanti untuk tumbuh sampai ke siap panennya. Betul. Iya. Karena terlalu tuanya itu. Berarti kalau kita sudah tanam dengan usia 9 bulan, itu untuk sampai siap panen itu berapa lama lagi Om nunggunya Om? Awal belajar bunga tuh 18 bulan. Baru bunganya aja? Setelah tanam. Setelah tanam. Jadi setelah tanam dihitung 18 bulan. 18 bulan, terus kemudian belajar berbunga. Kalau ada berbuah gitu. Nah itu trial aja dia. 18 bulan itu belum berbuah ya? Berbuah tapi masih jarang. Masih baru belajar. Berarti sudah ada buahnya, bisa dipanen, cuman tidak maksimal mungkin. Belum maksimal. Belum optimal buahnya. Jumlahnya mungkin ya? Jumlahnya juga belum maksimal, rasanya juga masih kurang. Berarti biar maksimal itu di usia berapa Om? Kalau maksimal nanti di usia 4,5 tahun atau 5 tahun lah. Itu udah mulai dari 5 tahun sampai ke 10 maksimal. Berarti kalau misalnya teman-teman yang udah punya keinginan untuk menjadi pengusaha kopi ya, harus memang dari sekarang, karena emang potensinya tahunan ya, nggak bisa bukan bulanan atau 1 tahun nih Om ya. Iya. Jadi emang harus dimulai dari sekarang gitu kalau memang teman-teman ingin memiliki kebun kopi gitu, terutama ya kopinya yang sudah terverifikasi dan sudah bersertifikat ya Om ya. Bersertifikat. Oke. Dari satu pohon ini sendiri Om, kalau misalnya sudah berbuah ya, maksudnya bibitnya sudah bagus ya, semuanya sudah tepat semua, dari perawatannya sudah oke. Itu sampai panen itu dalam satu pohon bisa berapa ini Om, berapa banyak untuk potensinya? Paling rendah itu di 3 kilo yang cherry ya, merah. Tapi memang kalau dia dengan standar seperti itu budidayanya bisa sampai 6-7 kilo satu pohon. Banyak juga. Jadi kali 2000 talurnya 2000 sekitar 2000 tuh 14 ya. 14 ton cherry sekali panen ya, dan itu itu maksimal banget. Itu pun seberapa satu musim kali ya, satu musim panen. Musim. Menguntungkan sekali Om ya.
Kalau ini Om, berbalik lagi ke kopinya sendiri. Secara pasar nih Om, gimana sih Om kalau misalnya ini nih? Siapa yang bakal beli ini Om? Target-target Om kira-kira yang... Kalau bibit sendiri pasti petani ya, petani, terus kemudian juga mereka tidak bertani tapi pengusaha lah. Oh, Pengusaha iya. yang bertani orang lain, investor lah, taruhlah. Iya. Mereka biasanya butuh dan lahannya biasanya lebih dari 10 hektar mereka. Oh gitu. Kalau 10 hektar gitu potensi untuk ini bibitnya bisa berapa banyak Om? Sekitar 20.000. 20.000. Wah. 20.000 bibit. Oke. Om, lalu untuk perawatannya sendiri susah nggak sih Om? Kalau untuk di bibit memang agak ya lumayan lah, karena ini kan secara jarak juga rapat ya. Jadi potensi misalkan hamanya seperti ulat ya, ulat. Kalau ini musim kemarau gini di ulat sih sebetulnya. Ulat. Cuma kita bisa antisipasi juga dengan obat-obatan gitu ya. Oke. Emang masih kimia sih. Gitu. Terus kalau misalnya dari jaraknya mungkin Om bisa kasih tahu yang ideal jarak penanamannya mungkin. Kalau untuk di lahan ya, untuk di lahan 2 kali 3 bisa. 2 kali 3 itu 1.600. Tapi kalau 2,5 kali 3 atau 2,5 kali 2,5 bisa sampai 2.500. 2.500 bibit. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman itu untuk ada juga tanaman selaknya ya. Misalkan sambil nunggu kopi kita juga nunggu nanam alpukat atau nanam jeruk. Itu kan juga bisa mempengaruhi cita rasa kopinya nanti. Oh gitu. Ya, buat tambahan panen lah. Buat tambahan panen. Itu tuh jadi kalau misalnya punya lahan yang lebih, maksudnya punya lahan yang cukup, Di sela-sela gitu ya. Di sela-selanya kita bisa nanam alpukat. Bahkan alpukat bisa ngalahin kopinya kalau lagi pas gitu. Iya, pasarnya. benar. Om, kalau tanaman ini ada treatment khususnya nggak sih Om? Sampai biar optimal gitu tuh. Untuk di persemaian ya, pastinya kita setiap hari menjaga kelembapan. Jadi memang penyiraman jika dibutuhkan setiap hari kita lakukan setiap hari. Setiap hari ya penyiraman ya. Jadi kita harus pastikan untuk pembibitan ketersediaan air harus ada. Itu harus kita. Sekarang kan lagi kenceng banget ya tentang lingkungan, tentang polusi. Itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Om? Kayak Iya, betul, itu isu soal perubahan iklim sebetulnya. Perubahan iklim. Jadi dari tahun 2019 itu udah berasa ya. Produksi kopi semakin lama semakin turun. Terus kemudian teknologi untuk budidaya di lahan juga nggak jauh berkembang kayak gitu. Jadi antisipasi karena ada siklus musim ya. Harusnya kopi itu dari fase generatif ke vegetatif, jadi maksudnya dari fase pertumbuhan terus kemudian jadi muncul bunga. Itu harus ada jeda sekitar 2 minggu yang kering ya. Tapi matahari juga penuh kayak gitu. Oke. Nah di perubahan iklim itu sudah berantakan. Kalau dulu di SD kan kita diajarin masuk bulan itu pasti hujan. Iya benar. September, Oktober, November, Desember itu hujan. Iya. Nah di musim-musim 3 tahun ke belakang itu Agustus itu udah hujan gitu. Berarti sekarang padahal udah itu padahal di bulan Agustus itu fase berbunga. Gitu. Berarti memang kalau buat sobat tani juga kalau ingin belajar lagi harus lebih selektif, bukan selektif, harus lebih cari tahu lebih banyak ya. Karena lebih banyak sekarang udah nggak jadi patokan, bisa jadi ada hal yang baru harus anomali cuaca. Harus banyak yang dipelajari gitu. Nah, antisipasinya harus ada naungan di kebun tuh gitu. Jadi kita setting kalau memang di hutan, agroforestry-nya kalau memang di perkebunan ada tanaman-tanaman tegakan. Sehingga air hujan nggak langsung kena ke bunga kopinya. Oke, berarti Sobat Tani selain Sobat Tani bisa belanja, kemudian Sobat Tani juga bisa konsultasi ya bagaimana baiknya belajar cara bareng. Terus kemudian Om juga kan tadi kan punya roastingnya juga kan, ya. Bisa bertanya-tanya juga, belajar dan belanja juga di sana. Bagaimana roasting yang tips dan ininya lah mungkin Om ya, gimana Om? Cara belajar bareng-bareng roasting. Kemudian roasting, kemudian mungkin
dan lain itu juga kalau misalnya saya nih misalnya atau teman-teman ingin beli produknya Om, Iya. itu bisa nggak kita Punya seperti label sendiri. dimakun atau ya rebranding lah, rebadge Ya. gitu. Mangga aja rebranding atau maklun gitu. Oke, kami juga sudah ada halal, sertifikat halalnya, terus kemudian PIRT-nya, jadi tetap produksi oleh Tepa, tapi branding sendiri kayak gitu. Nanti kami daftarkan tuh brandnya ke Dinas Kesehatan. Bisa dibantu juga Om ya? Iya. Wah mantap sekali. Jadi buat teman-teman apalagi yang punya modal lebih, langsung aja datang ke sini ya. punya brand sendiri. Oke Om, berarti untuk sobat tani yang mau belajar, mau beli, itu bisa kemana Om? Bisa menghubungi saya langsung melalui telepon, ada di Google Map ya, di Perkebunan Kopi Agri Tepa, atau di nomor 0812 8667 6012, langsung ke saya. Juga bisa ya, selain pesan juga bisa saling sharing ya, kalau memang mau belajar pembibitan di lahan atau processing atau roasting, silakan aja, kami terbuka kok untuk saling belajar ya. Oke, siap. Oke Om, selanjutnya Om, setelah ini Om ada harapan apa lagi tentang Agri Tepa ini? Mau diapain lagi kan ekspansinya? Ya ekspansinya sebetulnya untuk pasar di Indonesia sendiri ya, pasar lokal aja kita sudah sangat besar gitu, apalagi mau sampai ekspor. Jadi harapannya sih kita memang sudah bisa proses dari hulu ke hilir, terus kemudian bisa mengajak juga petani-petani lain untuk bergabung ya, karena kalau bermain sendiri pasti berat. Jadi mesti kolaborasi, intinya sih kolaborasi. Ini ada di Bogor, ada di Jember, ada di Lampung, di ya betul. Karena emang tempat lain. Ya, betul. Memang harus sekarang tuh zamannya kolaborasi Om ya. Harus kolaborasi. Biar kalau cepat nggak juga dikenal dengan masyarakat luas gitu ya. Benar. Oke Pak Sarip, Siap. itu aja mungkin. Makasih banyak. Terima kasih juga untuk waktunya. Iya. Maaf nih udah ngeganggu waktunya dan Enggak lah. Kita juga terbantu untuk publikasi ya. Kami juga terbantu. dan Sobat Tani, terima kasih Sobat Tani yang sudah menonton sampai sejauh ini, dan terima kasih juga untuk Pak Sarip atas informasinya. Semoga informasi dari Pak Sarip tadi bisa bermanfaat buat Sobat Tani semua, dan buat Sobat Tani juga yang ingin belajar lagi tentang tani, tentang bertani kopi, berkebun kopi, bisa langsung datang ke sini ya Om ya. Tadi untuk nomor handphonenya, untuk kontaknya, untuk sosial medianya tadi sudah ada. Tinggal datang aja ke sini, jangan ragu ya. Terus buat Sobat Tani juga, saya nggak bosan untuk ngingetin lagi untuk support terus channel Farmer Indonesia, dan jangan lupa untuk di subscribe jika belum, supaya dapat notifikasinya untuk kalian. Dan mungkin sekali lagi Om Sarip, Pak Sarip, terima kasih banyak untuk waktunya. Itu akhir kata dari saya. Sampai jumpa lagi di perjalanan saya berikutnya, dan sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya. Bye bye. Terima kasih Om. Siap.